Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Erma Widayanti, guru informatika SMA Negeri 8 Malang. Banyak yang bertanya, apa sih yang dipelajari anak SMA untuk mata pelajaran informatika? Yuk kita lihat bersama. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Fauziah Syahrani selaku pendamping dari kegiatan Project Akhir siswa-siswi kelas 12 N1, di mana mereka membuat sebuah proyek bernama Smart City yang terdiri dari gabungan kelompok-kelompok kecil atau proyek-proyek dari kelompok mereka. IoT sendiri atau Internet of Things di era digital ini sangat dibutuhkan, di mana kita sebagai generasi muda harus melek teknologi. Jadi kelompok kami ini mengusung tema teknologi untuk pertanian yang lebih maju. Di sini pada proyek kami terdapat beberapa fitur yang akan membantu para petani modern. Fitur utama yang kami unggulkan adalah sistem penyiraman otomatis untuk area ladang agar memudahkan para petani untuk dapat mengontrol area ladang mereka walaupun seluas apapun itu. Lalu untuk pertambahan proteksi kami juga menyediakan sensor api untuk mendeteksi apabila terjadi kebakaran. Apabila pada musim kemarau ada kemungkinan untuk terjadinya kebakaran di area ladang. Oleh karena itu, dengan adanya sistem kebakaran ini, maka petani dapat mengontrol dari jarak jauh dan tidak harus memonitoring area ladang terus-menerus setiap hari. Selain itu, kami juga menyediakan fitur humidity sensor dan soil moisture sensor untuk menjaga kelembapan tanah dan untuk mengukur kelembapan udara yang cocok untuk tanaman yang ditanam. Selain itu, terdapat juga sensor untuk mengukur tingkat tangki air yang akan memudahkan para petani untuk mengecek kapasitas air mereka di musim apapun, entah itu di musim kemarau ataupun musim hujan. Dengan adanya sensor-sensor tersebut, petani akan dapat terbantu untuk mengelola ladangnya. Selain itu, petani juga akan mengurangi pengeluaran biaya dan juga mereka akan lebih mudah untuk mengontrol semua kebutuhan tanaman mereka. Indikator pada teknologi kami berupa lampu LED yang akan menyala berwarna hijau apabila kelembapan tanah mencapai tingkat yang diinginkan, dan akan berwarna kuning apabila kelembapan tanah terlalu kering untuk tanaman yang ditanam. Serta ada pula peringatan dry atau kering di bagian OLED. OLED merupakan sebuah tampilan monitor yang akan menunjukkan semua monitoring sistem yang kami siapkan, seperti monitor soil moisture sensor, kelembapan udara, dan juga tingkat air. Selain itu, terdapat pula tangki air yang dikhususkan untuk menyiram tanaman dalam intensitas tertentu yang dapat diatur melalui relay. Kami menggunakan dua sumber input, yaitu input dari 12 volt adaptor dan satunya untuk menginput ke dalam microcontroller Arduino. Dua input tersebut dimaksud apabila terjadi adanya kerusakan sistem pada salah satunya tidak akan mengganggu sistem yang lain. Diharapkan dengan adanya perkembangan ini, kelompok kami dapat menjadi pionir dalam perkembangan teknologi pertanian yang kemungkinan akan sangat dibutuhkan di masa depan. Terima kasih. Perkenalkan, saya dari kelompok Automatic Street Lamp Project Smart City. Bagaimana Automatic Street Lamp ini bekerja? Jadi komponen yang kami gunakan adalah Arduino sebagai otak dari skala programnya, lalu ada relay 5 volt sebagai saklar, lalu ada sensor LDR sebagai pendeteksi cahaya, dan lampu sebagai hasil outputnya. Jadi mudahnya proyek kami adalah lampu jalan otomatis. Lampu jalan ini bekerja dengan mendeteksi cahaya dari sensor LDR, dan sebagai hasil outputnya, bila cahaya terdeteksi, maka kondisi lampu akan mati, dan apabila tidak terdeteksi, maka lampu akan menyala. Jadi pada saat siang hari, kondisi lampu jalan otomatis ini akan otomatis tidak menyala atau mati, dan pada saat malam hari, dia akan otomatis menyala. Jadi ini dapat bermanfaat untuk kehidupan kita sehari-hari atau kedepannya apabila kita manfaatkan dalam jangka panjang. Kita dapat menghemat untuk penggunaan biaya energi listrik, jadi dapat lebih terjangkau daripada yang kita gunakan saat ini. Dan untuk penggunaan lampu otomatis ini kita menggunakan kabel tanam, jadi tidak semrawutan ada di atas langit tapi ada di bawah tanah. Jadi itu dapat mengurangi adanya konsleting listrik dan lebih aman dari yang ada saat ini. Sekian dan terima kasih.
Saya dari kelompok Smart RFID Auto Gate for Parking System. Pada proyek kali ini, menggunakan komponen utama seperti Arduino Uno, kabel jumper, LDR fotoresistor, modul RFID MFRC522, dan servo motor SG90. Arduino Uno berfungsi sebagai otak sistem, mengendalikan semua komponen. LDR mendeteksi kendaraan, sedangkan modul RFID membaca kartu atau tag RFID, serta servo motor membuka serta menutup gate secara otomatis. Proyek ini dibuat untuk menyediakan solusi parkir yang efisien dan aman. Dengan teknologi RFID, pengguna bisa masuk dan keluar area parkir tanpa berhenti, meningkatkan keamanan dan menghemat waktu. Cara kerjanya yaitu dengan LDR mendeteksi kendaraan, lalu modul RFID memindai kartu, dan jika kartu valid, servo motor akan membuka gate. Setelah kendaraan melewati gate, gate akan menutup kembali. Dengan sistem ini, kami berharap memberikan solusi parkir yang modern, aman, dan efisien. Prototipe jemuran otomatis ini dirancang untuk memberikan solusi praktis dalam menjaga pakaian tetap kering tanpa perlu khawatir dengan perubahan cuaca yang tidak menentu. Proyek ini menggunakan beberapa komponen utama, antara lain Arduino Uno sebagai otak dari sistem, kabel jumper untuk menghubungkan komponen, LDR untuk mendeteksi intensitas cahaya, sensor hujan untuk mendeteksi keberadaan air, dan servo motor SG90 yang digunakan untuk menggerakkan atap jemuran secara otomatis. Alasan pembuatan proyek ini adalah untuk mengatasi kesulitan yang sering dialami masyarakat ketika menghadapi cuaca yang berubah-ubah, sehingga pakaian tetap aman tanpa harus bolak-balik memindahkannya secara manual. Cara kerjanya cukup sederhana. Ketika LDR mendeteksi cahaya terang, sistem memahami bahwa cuaca sedang cerah, dan jika sensor hujan tidak mendeteksi adanya air, atap jemuran akan terbuka untuk memberikan ventilasi pada pakaian. Namun ketika cahaya redup atau hujan terdeteksi, Arduino Uno akan memerintahkan servo motor untuk menutup atap secara otomatis, sehingga pakaian pun dapat terlindungi. Prototipe ini merupakan langkah inovatif dalam menciptakan teknologi rumah tangga yang lebih efisien dan cerdas, serta diharapkan dapat menjadi inspirasi untuk solusi teknologi serupa di masa depan. Sekian, terima kasih. Proyek kami yaitu pengunci pintu otomatis berbasis fingerprint menggunakan Arduino Uno. Kenapa sih kita buat proyek ini? Jadi proyek ini dibuat sebagai prototipe untuk meningkatkan keamanan sebuah bangunan atau ruangan. Cara kerjanya cukup sederhana. Sebelumnya kita perlu mendaftarkan sidik jari kita ke dalam sistem. Lalu program utamanya dijalankan untuk sistem pembuka kunci. Jika terdeteksi jari yang tidak terdaftar, lampu merah menyala dan buzzer berbunyi. Tandanya akses ditolak. Sebaliknya, jika terdeteksi jari yang terdaftar, lampu kuning akan menyala, tandanya akses diterima. Lalu solenoid pun bekerja dan pintu dapat dibuka. Perkenalkan, saya dari kelompok anti maling dan saya akan mempresentasikan bagaimana cara kerja dari sistem yang kami buat. Jadi, gampangnya dia itu akan mendeteksi benda apapun yang bergerak di depannya dan akan menyalakan lampu serta suara hingga akhirnya bisa dinotis oleh orang-orang. Tentunya ini bisa digunakan di mana saja, cepat dan mudah tentunya selama ada listrik yang mengalir dan tidak usah sulit-sulit seperti di film-film yang ada laser-lasernya itu. Mudah saja digunakan, sangat efisien, tidak perlu mengandalkan banyak orang, hanya pasang sensor ini di tempat yang tepat. Dan sekian dari saya, terima kasih. Proyek kami kali ini adalah pet auto feeder yang kami beri nama Bunny Place. Proyek ini berfungsi untuk memberikan makan kepada hewan peliharaan secara otomatis sesuai dengan waktu real time yang telah kita atur, sehingga pemilik tidak perlu repot-repot untuk memberi makan hewan. Kami menggunakan komponen-komponen seperti RTC DS1307 untuk mengatur waktu real time, motor servo untuk menggerakkan tutup wadah makan,
LCD untuk menampilkan waktu real time agar pemilik dapat memantau secara langsung, dan buzzer untuk membunyikan suara sebagai penanda bahwa makanan akan keluar. Untuk menggunakan pet auto feeder ini, Anda terlebih dahulu mengatur waktu pemberian pakan. Lalu Anda dapat mengisi pakan dan alat siap digunakan. Manfaat dari alat ini ialah efisiensi waktu saat pemberian pakan karena pemilik tidak perlu repot-repot untuk berkali-kali memberi makan yang dimana akan memakan banyak waktu pemilik. Kekurangan dari alat kami adalah alat kami memerlukan daya listrik untuk bekerja. Jadi, jika tidak ada listrik, maka alat kami akan mati. Yang kedua, alat kami tetap harus dilakukan pemeliharaan berkala seperti mengisi wadah makan, karena jika wadah makanan kosong, maka alat tidak dapat mengeluarkan makanan. Harapannya, dengan kegiatan proyek akhir ini, mereka bisa memotivasi generasi muda untuk lebih melek teknologi. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Yudi Kristianto selaku Wakil Kurikulum dan Guru Informatika SMA Negeri 8 Malang. Saya sangat mengapresiasi hasil proyek Smart City dari kelas 12 M1. SMA Negeri 8 Malang merasa bangga dengan karya inovasi mereka yang luar biasa. Nah, itulah tadi hasil proyek dari pelajaran informatika di SMA Negeri 8 Malang. Semari Hasta, Jaya luar biasa.